Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Teman-teman Arafah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu bersemangat ya dalam belajar. Hari ini kita akan mereview materi minggu kemarin, yaitu tentang perilaku terpuji, perilaku tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Ya, yang pertama, perilaku tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Ya, merendahkan hati baik di hadapan Allah ataupun di hadapan sesama manusia. Nah, sikap tawadu ini merupakan salah satu ciri hamba Allah yang Maha Pengasih atau ibadur Rahman. Lawan dari sifat tawadu yaitu sombong. Sifat tawadu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. Ya, berikut adalah contoh perilaku tawadu yang teman-teman bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lihat gambar pertama, yaitu berbicara menggunakan bahasa yang sopan. Kita harus berbicara menggunakan bahasa yang sopan, baik kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, kepada guru, ataupun kepada orang-orang yang kita temui. Ya, contoh yang kedua yaitu sederhana dalam berpakaian. Orang yang tawadu, dia tidak akan sombong, dia akan selalu merendahkan dirinya di hadapan orang lain, tidak memamerkan apa yang dia punya. Contohnya dalam hal berpakaian, selalu menggunakan pakaian yang sederhana. Lalu contoh yang ketiga, selalu mengantri. Orang yang tawadu atau rendah hati, dia selalu bersabar. Makanya dia selalu menunggu gilirannya dengan bersabar. Contohnya selalu mengantri ketika akan berwudu atau membeli tiket, ya. Yang keempat, contohnya menghormati orang tua. Yang kelima, tidak memilih-milih teman. Yang keenam, selalu tersenyum dan mengucapkan salam. Orang yang tawadu, dia akan selalu menebarkan senyuman dan mengucapkan salam kepada setiap orang yang ditemui. Ya, perilaku yang kedua yaitu sifat ikhlas. Ikhlas artinya bersih hati atau tulus hati. Orang yang ikhlas, dia hanya beribadah kepada Allah, beribadah dengan hati yang ikhlas, tidak mengharapkan pujian orang lain. Nah, lawan sifat ikhlas apa sih? Lawan sifat ikhlas itu sifat riya. Nah, pengertian sifat ikhlas dijelaskan di Al-Quran surat Az-Zumar ayat 11. Ya, selanjutnya yaitu contoh perilaku ikhlas yang bisa teman-teman lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Nah, kita diwajibkan beribadah itu hanya kepada Allah, mengharapkan ridho Allah, tidak mengharapkan pujian orang lain. Nah, Allah itu selalu memberikan ridhonya kepada orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, contoh perilaku ikhlas yaitu ikhlas dalam mengerjakan tugas. Nah, tugas merupakan salah satu tanggung jawab yang harus diselesaikan.
Nah, seorang pelajar atau seorang siswa tugasnya adalah belajar dengan giat dan tekun, belajar dengan hati yang ikhlas agar ilmu yang diterima bisa menjadi bermanfaat. Selanjutnya, contoh ikhlas yang ketiga yaitu ikhlas dalam memberikan pertolongan. Nah, kita tidak boleh mengharapkan imbalan ketika memberikan pertolongan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu sikap memohon pertolongan. Ya, memohon pertolongan artinya meminta bantuan atau perlindungan. Nah, di sini kita diwajibkan untuk memohon pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Berdoanya bisa dilakukan setiap hari dan setiap waktu dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa hamba-Nya. Seperti yang dijelaskan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, kenapa sih kita harus meminta atau memohon pertolongan kepada Allah? Karena kita itu sadar bahwa kita sebagai manusia itu memiliki keterbatasan dan kelemahan. Berikut adalah contoh perilaku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, berdoa setelah sholat. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah tidur, agar selama tidur kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah makan. Supaya apa? Supaya makanan dan minuman yang kita makan masuk ke dalam tubuh kita menjadi sehat, menjadi bermanfaat untuk tubuh kita. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah belajar, agar ilmu yang kita terima atau kita peroleh menjadi bermanfaat dan penuh keberkahan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Sebelum kita akhiri review materi kali ini, teman-teman harus menjawab soal latihan berikut ya. Tuliskan jawabannya pada buku latihan. Soal yang pertama, tawaduk artinya? Soal nomor 2, kita tidak boleh sombong di hadapan. Soal nomor 3, ibadur rahman artinya? Soal nomor 4, lawan dari sikap tawaduk adalah? Soal nomor 5, orang yang ikhlas ibadahnya hanya kepada? Selanjutnya, soal nomor 6. Contoh sikap ikhlas adalah? Soal nomor 7. Sikap ikhlas dijelaskan di surah? Soal nomor 8. Lawan dari sikap ikhlas yaitu? Soal nomor 9. Memohon pertolongan kepada? Dan yang terakhir, soal nomor 10. Contoh memohon pertolongan yaitu? Ya, sekian review materi kita kali ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahaminya ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Ilahuna wa ilaliqa. Wassalamualaikum.